Rasakan seakan-akan apa yang kita cipta itu sudah terjadi dan sudah menjadi realitas dalam kehidupan kita. Itulah teknik berdoa yang sangat canggih. Itulah teknik berdoa yang sangat luar biasa. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Allah bersama kita, lebih dekat bersama kita daripada urat nadi leher kita. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Dia selalu mengawasi kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Berbicara kebaikan, bagus. Tetapi melakukan kebaikan, itu yang luar biasa. Karena kalau kita berulang-ulang membicarakan kebaikan dan tidak melakukannya, kita sebetulnya sedang mengidentifikasi diri kita sebagai orang munafik. Cerita bahwa memberi itu bagus, cerita bahwa memberi itu indah, itu sudah tidak usah diceritakan lagi. Tidak usah cari quotes-quotes tentang itu. Kita harus berhenti mencari itu, karena sudah tahu itu baik. Tetapi kalau itu kebaikan tidak dilakukan, seperti kita punya harta karun di gudang, sementara kita tidak punya kuncinya, maka kita tidak akan pernah bisa menggunakannya. Gak ada bedanya. Seperti kita punya banyak pengetahuan tentang kebaikan, kalau itu tidak dilakukan, gak ada gunanya. Tapi yang ketemu saya ingin ketemu dengan jati dirinya, akan dapat. Itu yang disebut dengan roja itu. Roja itu tingkatannya sangat banyak. Terserah di frekuensi mana Anda bermain. Kalau Anda bermain di frekuensi tinggi dan harapan untuk bertemu dengan Tuhan luar biasa, percaya sama saya, tidak usah berpikir cara. Karena cara urusan semesta. Dan Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak akan dikehendaki. Nggak mungkin tiba-tiba saldo ada duitnya. Paling juga ada duitnya buat perut. Ini cara semesta bermain. Saya mau bicarakan rahasianya hari ini. Kuliah hari ini agak serius ya. Harus fokus. Karena jangan salah tangkap. Karena salah memahami, salah melakukan. Seperti kebanyakan orang sekarang. Ditugaskan untuk zikir, mengingat Allah. Yang terjadi nyebut-nyebut nama Allah. Dan yang merasa sudah zikir, padahal nyebut. Padahal nyebut dengan ingat itu alatnya aja beda. Nyebut itu di sini nih. Ingat itu kan di dalam. Dan ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana Anda bisa mengingat Allah kalau Anda belum tahu Allah? Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Makanya di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru. Keliru. Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Mengetahui apa yang sedang terjadi di pikiran. Karena apa yang sedang terjadi di pikiran itu yang akan menjadi kenyataan. Itulah kita harus waspada. Makanya kunci kesuksesan cuma 3. Yang pertama adalah meminta. Yang kedua adalah percaya. Dan yang ketiga adalah menerima. Meminta berarti mengkreasi di pikiran kita tentang kehidupan yang kita mau. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Sekali beliau mencipta, sudah. Beliau tidak ada urusan lagi dengan semua pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup. Dan semua pilihan dalam hidup ada konsekuensi. Semua pilihan dalam hidup itu ada akibat yang harus ditanggung. Begitu kita menciptakan sebab yang bagus, maka kita akan menerima akibat yang bagus. Begitu kita menciptakan sebab yang buruk, maka kita akan menerima akibat yang buruk. Hanya itu pelajaran dalam hidup. Jadi semua yang baik, semua yang buruk dalam hidup kita tidak ada urusan dengan Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Itu urusan kita dengan diri kita sendiri. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini memang hanya untuk sarana belajar. Jadi ketika kita mendapatkan yang tidak baik dalam hidup, jangan buru-buru mengatakan bahwa Allah sedang menghukum kita. Bahwa Allah sedang mengazab kita. Bagaimana mungkin Allah yang maha cinta, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kemudian menghukum hamba yang dicintainya? Tidak mungkin. Dan Allah yang semacam itu adalah konsepsi yang keliru dari orang-orang bodoh tentang Allah.
Nggak mungkin seperti itu. Allah itu hanya mengingatkan supaya kita tambah baik. Allah itu hanya mengajarkan supaya kita waspada. Itu saja yang diajarkan semesta. Nah, setelah kita meminta, berarti mengkreasi di pikiran kita tentang kehidupan yang kita mau. Selanjutnya adalah percaya kalau itu akan terjadi. Dan setelah itu kita harus bisa menerima. Menerima itu artinya rasakan seakan-akan apa yang kita cipta itu sudah terjadi dan sudah menjadi realitas dalam kehidupan kita. Itulah teknik berdoa yang sangat canggih. Itulah teknik berdoa yang sangat luar biasa. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Allah bersama kita, lebih dekat bersama kita daripada urat nadi leher kita. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Dia selalu mengawasi kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Jadi tugas kita adalah menselaraskan pikiran kita. Tugas kita adalah menselaraskan perasaan kita. Itulah pentingnya pikiran dan perasaan. Tinjau dia dari sudut pandang energi. Setiap energi pasti ada frekuensi. Setiap frekuensi ada vibrasi. Dan semua yang ditransmisikan oleh pikiran adalah gelombang. Setiap gelombang akan merambat, akan meresonansi semua yang di luar gelombang untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi semua yang kita terima dalam hidup kita hari ini hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kita cipta di pikiran kita. Dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa undangan kita. Nah, setelah kita meminta, mengkreasi, maka kita jangan berpikir cara. Cara itu bukan wilayah kita. Cara itu wilayah Allah. Nah, kenapa saya memberikan judul hari ini? Jangan katakan tidak mungkin, katakan bagaimana caranya. Mengatakan bagaimana caranya bukan pada dirimu, tetapi mengatakan bagaimana caranya kepada Allah. Karena kita itu tidak punya kemampuan untuk menciptakan cara. Contoh sederhana. Kalau semua orang yang ada di ruangan ini, saya ajak, bulan depan kita akan pergi umroh. Ongkosnya 50 juta per orang, bintang 5. Kalau kalian berpikir cara, maka kalian akan mulai melihat saldo yang ada di tabungan hari ini. Dan akan mengatakan, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita berpikir cara. Jadi tugas kita, stop kata tidak mungkin, dan itu mungkin kita berangkat bulan depan, caranya bukan wilayah kita. Bagaimana caranya? Jangan tanya pada dirimu. Kalau ditanyakan pada dirimu, akan keluar jawaban tidak mungkin. Tapi tanyakan pada Allah semesta raya yang tanpa batas. Dia yang punya cara. Tugas kita cuma satu saja. Yes, bulan depan saya umroh. Dan pasti berangkat. Karena begitu kita mengkreasi dan kita percaya. Dan rasakan seakan-akan kita sudah berangkat. Itu tidak bisa dibantah lagi. Sudah menjadi data semesta yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesederhana itu kalau kita tahu caranya. Makanya banyak orang yang mencibir ya. Dari mana uangnya? Saya masih ingat dulu waktu mau bikin masjid ini, kita rapat berkali-kali, dan yang keluar di rapat itu adalah pertanyaan dari mana uangnya. Dan kalau bertanya dari mana uang ditujukan pada orang yang tidak punya uang, yang keluar kata-kata tidak mungkin. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah akan bekerja sesuai dengan yang dikreasi oleh kita, kita percaya dan itu seakan-akan sudah terjadi, maka semesta akan bekerja. Dan cara semesta bekerja di luar ekspektasi kita. Sama saja dengan orang yang punya uang 3 juta. Dan uangnya dipinjam oleh tetangganya. Dan kemudian uang yang dipinjam itu tidak kembali pada waktu yang dijanjikan. Kalau dia berfokus bahwa hidup dia satu-satunya adalah uang 3 juta. Itu yang menyebabkan uang itu nggak kembali. Tapi kalau dia biarkan fokus itu jangan ke situ, dia fokus kepada Allah yang tanpa batas, pemilik semua semesta ini. Jangan berfokus pada uang, berfokus pada dia yang punya uang. Fokus keluar dari situ. Kemana pikiran dialirkan, kemana pikiran diarahkan, ke situ energi dialirkan. Fokus pada yang lebih besar. Apa yang terjadi? Percaya sama saya. Tetangga kita akan punya kemampuan mengembalikan uang 3 juta. Dan kita akan mendapatkan keberlimpahan yang melampaui uang itu. Nggak bisa ini diceritakan, kalian harus praktek. Makanya tadi pagi saya tiba-tiba pengen menulis kalimat singkat. Cara kebaikan, bagus. Tetapi melakukan kebaikan, itu yang luar biasa. Karena kalau kita berulang-ulang membicarakan kebaikan dan tidak melakukannya, kita sebetulnya sedang mengidentifikasi diri kita sebagai orang munafik.
Cerita bahwa memberi itu bagus, cerita bahwa memberi itu indah, itu sudah tidak usah diceritakan lagi. Tidak usah cari quotes-quotes tentang itu. Kita harus berhenti mencari itu, karena sudah tahu itu baik. Tetapi kalau itu kebaikan tidak dilakukan, seperti kita punya harta karun di gudang, sementara kita tidak punya kuncinya, maka kita tidak akan pernah bisa menggunakannya. Gak ada bedanya. Seperti kita punya banyak pengetahuan tentang kebaikan, kalau itu tidak dilakukan, gak ada gunanya. Tugas kita adalah melakukannya, dan berhenti berbicara kebaikan, mulai melakukannya. Itu saja yang dibutuhkan dalam hidup. Karena kalau kita tidak praktek, kita tidak mengalami, kita tidak akan pernah memahami. Semua pemahaman berasal dari pengalaman yang kita lakukan. Agak berat ya, mungkin saya bicara ya. Terlalu filosofis barangkali, tetapi saya coba sederhanakan dalam bahasa yang gampang untuk kalian mengerti. Sekali lagi, ketika kita menyatakan itu mungkin, bagaimana caranya? Jangan tanya caranya padamu, karena kamu akan mengatakan itu tidak mungkin. Caranya, tanyakan kepada semesta. Semesta punya cara tersendiri untuk melakukannya. Tugas kita apa? Tugas kita melakukan kegiatan seperti biasa saja. Baik, saya akan mulai satu persatu kita rinci. Ada satu pertanyaan dari saya. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan ya. Pernah nggak ada pertanyaan seperti ini? Ada pertanyaan. Mungkinkah kita bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaan. Kalau kita mengatakan itu mungkin, caranya akan datang. Dan kita tidak bisa menciptakan cara itu, kecuali dihadirkan caranya oleh semesta dengan cara yang luar biasa. Mungkin saja pertama kali kita punya teman yang berkesadaran. Mungkin saja teman yang berkesadaran punya guru. Mungkin saja. Lewat jaringan itu pelan-pelan. Loh, akhirnya sampai pada cara itu. Begitu sampai pada cara itu terkejut. Loh, kok bisa? Dan saya kasih tahu. Kalau pertanyaan ini dijawab oleh orang yang mengatakan tidak mungkin, maka dia tidak akan pernah bertemu cara. Tapi kalau pertanyaan dijawab oleh orang mungkin, tetapi tentu ada dasar yang melatar belakangi dia mengatakan itu mungkin. Oke, apa dasarnya? Ini saya pakai ayat biar kelihatan ngajinya. Nah, saya tampilkan nih, ada Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Kita baca pelan-pelan ya, supaya teks Arabnya bagus, diterjemahkan ke dalam Indonesianya juga bagus, translasinya tidak terdistorsi. Kita harus sabar. Man kana, barang siapa, yarju roja, berharap. Nah, yarju itu berharap, tetapi berharap ini tingkatannya sangat beragam. Nah, disitulah pikiran kita, getaran gelombang dari pikiran kita di situ yang paling penting. Kreasi pikiran kita di situ yang paling penting. Seberapa besar harapan kita? Ya, kalau ada orang yang mengatakan, saya ingin ketemu ayah guru, tetapi belum terlaksana sampai sekarang. Saya bilang, Anda tuh nggak mau ketemu saya. Kalau mau ketemu saya, pasti ketemu. Ya? Kamu yang merencanakan, tapi saldo yang menentukan. Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan, bukan? Iya. Dan siapa yang akan ngisi saldo kita itu? Kalau kamu punya keinginan kuat bertemu saya, kemarin ada orang dari Amerika, dari Minnesota. Keinginannya kuat bertemu dengan saya. Usianya sudah 66 tahun. Beliau itu adalah konsultan IT. Jadi hebat tuh, orang Indonesia jadi konsultan IT, tinggal di Amerika, ya kemudian mendapatkan orang Amerika dan tinggal di Amerika. Dan saatnya harus kembali ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan saya. Kalau keinginannya kuat, ya saldonya ada. Tapi kalau keinginannya tidak kuat, nggak mungkin ketemu saya. Yang dekat-dekat saja, dekat rumah saya, tidak ada keinginan yang kuat untuk menuju sana, nggak akan ketemu saya.
Yang ingin ketemu saya cuma perlu beras, ya dapat beras. Yang ketemu saya cuma pinjam uang, ya dapat pinjaman uang. Tapi yang ketemu saya ingin ketemu dengan jati dirinya, akan dapat. Itu yang disebut dengan roja itu. Roja itu tingkatannya sangat banyak. Terserah di frekuensi mana Anda bermain. Kalau Anda bermain di frekuensi tinggi dan harapan untuk bertemu dengan Tuhan luar biasa, percaya sama saya, tidak usah berpikir cara. Karena cara urusan semesta. Baik. Man kana yarju, barang siapa yang berharap liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi suka atau tidak suka, tidak ada terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Liqa itu artinya adalah berjumpa. Jadi saya sangat aneh sekali kalau ada orang alergi dengan kata-kata berjumpa. Aneh. Ini bahasa Arab, ini bahasa Tuhan. Tuhan aja mengatakan berjumpa kok. Terus Anda mau pakai bahasa apa? Walaupun kata perjumpaan memang tidak seperti Anda berjumpa dengan saya. Itu teknis. Tetapi kata berjumpa ya berjumpa saja. Gak ada terjemahan yang lain. Man kana, barang siapa yarju, punya keinginan kuat, liqa Allah, berjumpa dengan Allah, fa inna, sesungguhnya ajalallahu la'aj, saatnya akan tiba. Nah saat itu akan tiba, siapa yang ngurus? Bukan kita yang ngurus. Kita dipertemukan si A, dipertemukan si B, dipertemukan si C. Tahu-tahu seperti asam bertemu dengan garam. Asam tuh jauh di gunung dan garam tuh di laut. Saatnya bertemu juga di Kuali. Sama, ada sahabat kita nih, ya dari Ciamis. Ciamis dengan Bandung tentu saja jaraknya sangat jauh. Begitu ada roja, ada keinginan yang kuat di sini. Ketemu juga di majelis ini. Sebaliknya, mohon maaf. Tetangga-tetangga sini yang tidak punya keinginan. Gak mungkin dong ketemu saya. Disitulah cara semesta bekerja. Dan Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak akan dikehendaki. Gak mungkin tiba-tiba saldo ada duitnya. Paling juga ada duitnya buat perut. Ini cara semesta bermain. Saya mau bicarakan rahasianya hari ini. Kuliah hari ini agak serius ya. Harus fokus. Karena jangan salah tangkap. Karena salah memahami, salah melakukan. Seperti kebanyakan orang sekarang. Ditugaskan untuk zikir, mengingat Allah. Yang terjadi nyebut-nyebut nama Allah. Dan yang merasa sudah zikir, padahal nyebut. Padahal nyebut dengan ingat itu alatnya aja beda. Nyebut itu di sini nih. Ingat itu kan di dalam. Dan ingat itu ada syaratnya. Syarat-syaratnya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana Anda bisa mengingat Allah kalau Anda belum tahu Allah? Ini supaya tidak terdistorsi bahasanya, saya pakai bahasa yang sederhana. Biar semua orang mengerti. Saya coba mengurangi banyak kata untuk setiap kalimat yang saya ucapkan. Supaya kalimat yang saya sampaikan itu efektif. Karena orang bicara itu ada dua. Ada singkat, tidak jelas. Ada juga panjang, makin gak jelas. Ada tuh, orang ngomongnya panjang gak jelas. Apalagi singkat, tambah gak jelas. Nah yang paling susah itu cari orang yang ngomong singkat dan jelas. Dan untuk mencapai singkat dan jelas, pertama bukan soal pilihan kata. Yang paling penting adalah kata yang kita ucapkan itu ada energinya gak? Karena energi berasal dari pengalaman. Itulah yang dikatakan di Quran. Man azinalahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang tidak dapat izin bicara dari Tuhan yang Maha Pengasih, kata-katanya tidak ada artinya. Makanya ada orang berkata sama katanya, tetapi dampaknya berbeda. Ini soal energi. Yang satu ada energinya, yang satu tidak ada energinya. Yang satu menghunjam, yang satu tidak. Yang satu frekuensi tinggi, yang satu frekuensi rendah. Kita bicara cahaya. Cahaya, sama cahaya. Tapi ada cahaya tampak seperti ini. Ada cahaya tidak tampak, contohnya sinar X, sinar laser. Cahaya ini dipakai untuk moto. Ya paling juga hanya kulit aja yang terfoto. Tapi sinar laser yang frekuensi lebih tinggi, namanya sama-sama cahaya. Dia bisa menembus kulit dan daging. Bahkan dia bisa mendeskripsikan ketika tulang itu retak, bagian mana saya yang retak. Dia bisa deskripsikan. Ini soal frekuensi. Sama ya, orang mengatakan kata-kata yang sama. Yang ini ada bekasnya, yang ini enggak. Yang ini menghunjam, ini tidak. Ini soalnya soal energi, soal frekuensi. Dialami atau tidak yang dia katakan.
Itu aja sebetulnya. Baik, kita lanjut ya. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saat yang dijanjikan itu akan tiba. Kenapa? Wahwas samiul alim, karena dia maha mendengar, dia maha tahu. Oke, kan tadi masih menjawab pertanyaan, mungkinkah bertemu dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Mereka yang mengatakan mungkin, karena ada landasannya. Landasannya apa? Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan itu datang. Dan kalau Allah menjanjikan, kan gak mungkin tidak ngasih caranya. Ulangi lagi, gak mungkin sekelas Allah nyuruh berjumpa dengan dia, kemudian dia tidak pernah ngasih cara. Kan gak mungkin. Gak mungkin banget. Nah, kalau kita berpikir cara, pusing. Biarkan cara, itu urusan Allah. Cara yang kita lakukan apa? Ya sudah, silaturahim saja. Bertemu si A, bertemu si B, bertemu si C, terus saja. Nanti juga suatu saat akan ketemu dengan cara itu. Karena kalau cara dipikirkan oleh kamu yang pikirannya terbatas, paling juga kamu akan bilang tidak mungkin. Karena kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin. Disitulah kesadaran. Ini yang bermain adalah kesadaran. Oke, lanjutkan dulu. Yang berharap akan bertemu. Bertemu apa? Bertemu caranya. Yang tidak berharap, saya katakan, tidak mungkin bertemu caranya. Karena dia sejak awal sudah mengatakan tidak mungkin. Inilah permainan pikiran. Makanya orang yang mengatakan mungkin, karena dia berpikir, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Artinya setiap firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Bahwa hari ini belum bisa dilakukan karena Anda belum ketemu caranya. Belum ketemu caranya, Anda berpikir tidak mungkin. Yang akan didapat, Anda selalu tidak akan menemukan cara itu. Jadi sebenarnya sederhana. Tugas kita cuma berpikir bahwa itu mungkin. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin. Agak berat ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Kan Allah bilang gini, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Saya tanya, itu informasi bukan? Informasi. Fakta bukan itu? Bukan fakta. Sepanjang kita belum membuktikannya. Hati-hati. Walaupun itu dari kitab suci, walaupun itu kalimat suci, bagi sebagian orang mungkin kalimat suci itu sudah menjadi fakta. Pertanyaannya saya, bagi Anda, kalimat itu sudah jadi fakta atau masih berupa informasi? Nah, kalau Anda berada di pihak yang puas ketika mendengar kalimat, sesungguhnya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Kamu puas dengan kalimat itu dan stop sampai di situ, ya sudah, bagianmu sampai di situ. Tapi bagi mereka yang bertanya, Tuhan, aku bersamamu, kata engkau. Bahkan aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, kata engkau. Tolong Tuhan, gimana caranya saya bisa membuktikan kalau engkau lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leher? Kalau kita bertanya gimana caranya dan berpikir mungkin, itu akan ketemu caranya. Caranya bukan kita lagi yang ngurus, caranya yang ngurus adalah semesta. Paham sampai sini? Nah, inilah kebanyakan orang belajar tauhid gak jelas. Belajar sifat 20 diapalkan. Sudah dinadomkan dan hafal, selesai. Wujud kidam bako muholafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iroda. Gitu? Ah, suaranya kurang bagus katanya. Wujud kidam bako muholafatul lil hawadisi. Oh, makhrajnya tadi kurang. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Itu ngulek aja di situ. Enggak lagunya, makhrajnya. Tetapi tidak pernah bertanya, wujud itu apa? Bukankah dia itu sang wajibul wujud? Seperti apa wujudnya? Karena kita tidak pernah bertanya,
Maka tidak ada aliran jawaban dari semesta. Karena aliran jawaban kepada seseorang hanya bagi mereka yang bertanya. Sama aja. Kalian belajar sifat 20. Tetapi belum sampai pada sang wajibul wujudnya. Sama saja dengan kalian belajar tentang air. Cari buku di Gramedia. Sifat-sifat air. Hiji, cair. 2, mengalir. Kan gitu. 3, selalu menempati tempat yang ditempatinya. 4, mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. 5, basah. Terus aja. Tetapi belum pernah lihat airnya. Bahkan belum pernah bersentuhan dengan airnya. Tetapi puas ketika sudah bisa menghafal sifat-sifat air. Maaf. Apakah kalian bisa meminum air dari sifat-sifat air? Sifat air itu ditulis sama orang. Jadilah beberapa kalimat. Kita tidak akan pernah bisa merasakan sifat air dari tulisan tentang air. Selengkap apapun sifat itu. Karena merasakan air kan harus dari airnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Biar gak terlalu dalam. Nah, Allah di Quran mengatakan, barang siapa ingin jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Janji bukan Allah. Anjuran bukan dari Allah. Maka Tuhan menganjurkan untuk bertemu. Pasti dong Tuhan akan ngasih caranya. Nah, itulah sebetulnya kunci pembuka mata kalbu itu sudah diberikan Allah pada semua orang. Semua orang itu sudah diberi kunci. Ada yang sampai karatan gitu tuh, nggak dipakai kuncinya. Tapi cara menggunakan kunci dititipkan Allah kepada para nabi, para rasul. Jadi para nabi dan para rasul gak perlu ngasih kunci. Mereka itu cuma ngasih cara bagaimana cara menggunakan kunci. Karena kunci itu sudah diberikan pada semua orang. Kasih sayang Allah bukan itu? Nih lihat saya semuanya, lihat saya. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Gak mungkin Allah gak ngasih alatnya. Gak mungkin Allah gak ngasih sarananya. Semua orang sudah dikasih. Cuman ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Nah, yang bisa menggunakan karena dia berpikir mungkin. Yang tidak bisa menggunakan karena dia berpikir tidak mungkin. Lalu kuncinya karatan. Gak dipakai seumur-umur. Itu aja kok bedanya. Paham sampai sini? Oke. Jadi, ingin berjumpa dengan Allah? Ya sederhana. Berpikir mungkin saja. Dan berharap sekuat frekuensi kita, maka suatu saat kita akan sampai pada waktu yang dijanjikan itu. Paham? Oke. Ini masih judulnya, masih sekitar ini. Pertanyaan kedua. Hari ini banyak pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Gimana jawabannya? Karena ada orang tiba-tiba mengatakan, wah itu gak mungkin. Gak mungkin. Gitu kan? Begitu Anda berkata tidak mungkin, maka Anda tidak akan pernah bertemu caranya. Tapi begitu Anda berkatakan mungkin, akan bertemu caranya. Yuk, kita lihat dulu pakai ayat, biar jelas. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Kul ar-ruh min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Urusan siapa? Urusan siapa? Ini, hati-hati belajar Quran. Nih, grammarnya harus jelas. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Pertanyaan saya, siapa yang ditanya? Dan siapa mereka? Ini fokus ya, fokus. Jangan pijit-pijitan di sini. Fokus. Mau ngaji-ngaji aja. Saya terganggu konsentrasinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, pertanyaan siapa mereka? Mereka tuh yang belum tahu ruh pasti bertanya. Betul nggak? Hati-hati. Karena ada orang juga bertanya pura-pura tahu.
Ah, itu namanya ngetes. Makanya kalau orang ngetes, nggak usah dijawab. Karena jawabannya dia udah tahu. Buat apa kita ngasih jawaban pada mereka yang sudah tahu atas jawaban dari pertanyaan dia? Walaupun mungkin saja jawaban dengan pertanyaan nggak nyambung. Tapi kalau sudah ada niat ngetes, itu nggak perlu dijawab. Jadi mereka siapa? Yang belum tahu. Mu di sini siapa? Yang sudah tahu. Nah, pertanyaan saya, dia tahu dari mana? Ini belajar grammar. Makanya kalau membedah Quran itu harus jelas subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Lalu kata pertanyaan itu kan sebenarnya membalik-balikan subjek, predikat, objek. Kan itu diputar aja. Ini logika. Karena bahasa itu logika. Ulangi lagi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa mereka? Yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ada dua. Ada yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu. Tidak mau tahu, akan bertanya? Gak mungkin. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, gak mungkin bertanya. Coba orang-orang yang ceramah kemana-mana, mulutnya terbuka, mata kolbunya masih tertutup, dan merasa dirinya tahu karena undangan ceramahnya banyak. Apakah akan bertanya tentang ini? Gak mungkin. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Mereka yang tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak mungkin mencari cahaya. Karena bagi dia kegelapan sendiri ya sudah cukup. Mereka yang mencari cahaya adalah mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Pertanyaan saya berikutnya, pintar nggak menjawabnya? Orang yang ditanya ini pasti orang tahu dong. Nah, orang yang ditanya yang sudah tahu tentang ruh, dia tahu ruh dari mana? Yuk, dari mana? Lah ada jawabannya di sini. Katakanlah, Qul ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tuhan siapa? Bukan urusan Tuhanmu. Kan kamu belum tahu. Ruh itu urusan Tuhanku. Awas, bukan urusan Tuhanmu. Ini soal logika. Ruh itu urusan Tuhanku. Berarti aku ini sudah tahu Tuhan? Sudah tahu dong. Yang sudah tahu Tuhan tahu ruh. Nah, bukan berarti ayat ini melarang orang tidak boleh tahu ruh. Itu yang konyol selama ini. Karena yang jawab orang konyol. Makanya daripada konyol, kan lebih bagus konyol. Ya manis, enak. Konyol ini kan bahaya. Nah, orang konyol ngajarin orang konyol, nggak tambah konyol, nggak akan jadi konyol. Nah, yang lucu di kehidupan ini, banyak orang konyol, ya, jadi guru yang diajarkan sama-sama konyol, bukannya tambah konyol. Dalam proses saya belajar dulu, saya pernah bertemu tuh yang konyol gitu. Dan jawabannya apa? Udah, jangan bicara ruh. Ruh mah urusan Tuhan. No, bukan urusan Tuhan. Urusan Tuhanku. Jadi, urusan ruh, urusan siapa? Urusan Tuhanku. Bukan urusan Tuhanmu. Loh, kamu belum tahu. Berarti orang ini sudah sampai nggak pada Tuhannya? Sudah. Apa pesannya? Pesannya, kalau kamu ingin tahu urusan ruh, jangan tanya gue. Tanya aja Tuhanmu. Sampai suatu saat kau akan mengatakan, oh sekarang aku tahu ruh itu karena aku sudah belajar dari Tuhanku. Bagimu, bukan bagiku. Pusing-pusing gak apa-apa. Makanya ngaji dengan saya itu pagi-pagi harus makan buah. Ini kecerdasan tingkat tinggi. Jadi minum wortel. Ngaji dengan saya, jangan makan cilok. Nggak nyampe pemikiran. Kalian itu mau ngaji dengan saya, jangan makan lem. Ngantuk nanti. Rapat jadi. Ulangi. Jadi, apakah ini larangan untuk tahu tentang ruh? Bukan. Kalau tahu ingin urusan ruh, maka jangan tanya manusia. Apalagi manusia yang tidak tahu.
Apalagi mereka yang sok tahu. Ruh dijelaskan, ruh diterangkan. Ya Allah. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan tidak punya nama. Tetapi dapat ditemui dan dirasakan, karena tugasnya bukan menerangkan. Temui. Sudah ditemui, sudah dirasakan, baru kita ketika ditanya, gimana sih pendapat kamu tentang ruh? Pokoknya gitu deh. Gak perlu ada penjelasan lagi. Itulah cara belajar yang keren. Karena selama ini kita belajarnya gak keren. Kebanyakan baca buku, baca kitab. Akibatnya belajar menggunakan logika dan persepsi. Lalu persepsi itu dianggap kebenaran. Padahal hanya kebohongan yang diulang-ulang, saking sering diulang-ulang, itu dianggap sebagai kebenaran. Paham sampai sini? Jadi boleh nggak bertanya tentang ruh? Boleh. Tetapi cara bertanyanya kepada Tuhanku. Jadi kalau ingin tahu rahasia ruh, temui saja Tuhanku. Ku itu bagi saya loh. Bagi kalian ya Tuhanmu. Paham? Makanya kalian selama ini salah nggak belajar. Ingin tahu rahasia ruh, baca buku. Ingin tahu rahasia ruh, diskusi. Itu yang keliru. Disitulah perlunya guru. Jadi seorang guru itu cuma membukakan pintu agar kita bisa menyatu, memanunggal. Sehingga mengerti, oh ternyata ruh itu toh. Jadi alam semesta yang tanpa batas ini sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya pada diri kita. Bagian yang ditiupkan semesta pada diri kita itu namanya ruh. Yang di sini yang tanpa batas tidak diberi nama ruh. Ruh itu bagian dari dirinya yang ditiupkan di dalam diri kita. Oh itu ruh yang ada bersama saya, daya kehidupan yang bersama dengan saya. Dari situ akan mengerti mana ruh, mana jiwa. Oh ternyata ruh itu ya. Oh ternyata ruh dengan jiwa beda ya. Itu setelah mengalaminya secara sendiri sebagai bentuk pengalaman. Ngerti maksud saya? Nah ini kenapa saya bicara ini? Karena penting. Karena terminologi belajar agama selama ini lebih banyak yang disenangi itu adalah penjelasan, bukan pengalaman. Karena apa? Karena yang menjelaskan pun belum tentu bisa mengalami. Ngerti maksud saya? Gitu. Dia menjelaskan kopi, hati-hati. Jangan-jangan belum pernah minum kopi. Jangan-jangan belum pernah lihat wajah kopi. Cuma dia pernah baca buku tentang kopi, diapalin, besok-besok dijelasin. Itu kan namanya pil dacil. Ayo, sekarang kita lanjutkan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nah, ini ada isyarat satu lagi. Apa coba? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, ini yang sering salah tafsir. Karena kita diberi ilmu sedikit, ya udah nggak usah tahu tentang ruh. Itu yang salah. Lihat saya semuanya. Karena kamu diberitahu ilmunya sedikit, maka urusan ruh tanya sama yang ilmunya tak terbatas. Nah, untuk tahu yang tak terbatas, ya kamu harus tahu dahulu yang sedikit dong. Itu perintahnya. Tahu nggak ilmu yang sedikit? Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Tuhan. Itu saja ilmunya sedikit kok. Makanya ada hadis Nabi yang sangat populer. Hadisnya begini. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Ini harus dibahas nih agak dalam. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Jadi kalau ingin pintar, nggak usah sekolah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu. Maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Nah, kalian pengen pintar sekolah. Ya kalau sekolah, sepintar-pintarnya sekolah. Apa yang diajarkan guru dan apa yang diajarkan dosen. Sepintar-pintarnya sekolah, paling juga cuma tahu apa yang ada di otak guru dan apa yang di otak dosen. Hanya mengulang-ulang yang sudah mereka tahu. Nah, ini yang disebut dengan pintar sejati. Kalau pintar sekolah, itu pintar biasa. Mau pintar yang mana? Nah, pintar yang utama tuh pintar karena sejati. Yang ngajarkan, yang maha sejati. Siapa guru kita? Allah yang maha pintar, nggak akan salah. Makanya saya nggak mau berguru sama manusia banyak persepsi.
Kan Allah bersama saya. Lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Ya saya belajar aja sama beliau. Dekat bersama saya. Bahkan belajar sama beliau tuh 24 jam. Coba belajar sama dosen. Maaf ya, Pak dosennya sedang sibuk. Atau sedang tunduh. Allah mah nggak pernah tunduh, nggak pernah ngantuk. 24 jam standby. Rek jam sabaraha diajar, menang. Betul? Itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Cari oleh kalian ilmu yang sedikit itu. Ulangi. Cari olehmu ilmu yang sedikit itu. Saya kasih tahu sama kalian. Kalau kalian sudah menemukan ilmu yang sedikit itu, amalkan saja ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Maka di Quran dikatakan, ilmu itu ada dua. Ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladunka ilman. Ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah, ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah. Sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan. Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin? Gitu. Gimana? Sampai sini ngerti? Nah, jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan, ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan, harus apa? Membuka pintu kan? Itu. Untuk membuka pintu perpustakaan, harus tahu kuncinya kan? Nah, jadi ilmu yang sedikit itu tuh kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek baca buku nu mana, bisa. Paham? Eta ilmu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dah hayang nate nuloba. Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan mobil banyak. Ada gunanya nggak? Kalau kunci semua mobil itu hilang, tetiasa dianggap. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian nggak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah kecil, dan kalau itu hilang, kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silakan. Kalian anggap sepele kunci itu. Kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu. Gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul gak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Oh, lupa. Makanya, sehari kalian tidak membuka pintumu, itu mundur 40 hari. 2 hari, 3 hari. Mundur terus ke belakang. Terus aja ngitung tahun. Sudah belajar dengan saya sekian tahun, padahal hitungannya mundur. Loh, kalian gak pernah menggunakan kunci. Sudah diajarkan kuncinya gak digunakan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Makanya di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru. Keliru. Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Tugas manusia itu cuma satu. Yad'una ilal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jalan kebaikan cuma dua. Satu, mengajak orang untuk bermakrifat kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, cegah yang sudah makrifat, jangan mundur ke belakang. Itu aja kok. Bukan orang lagi dagang bulan puasa, hancurkan warungnya. Itu menafsi-nafsi. Lalu bikinlah slogan, hormati yang sedang berpuasa. Ya nu sadarna nu mana? Cenah nu puasa teh leuwih sadar tibatan nu teu puasa. Tapi nu puasa menta dihormati ku nu teu puasa. Kan kuduna mah sloganna teh hormati yang tidak berpuasa. Betul nggak? Coba bagusan mana? Hormati orang bodoh atau hormati orang pinter? Hah? Hormati orang bodoh. Dan nu bodoh macan pinter. Apa nu pinter mah pernah bodoh, ngarasakeun. Betul nggak? Iya. Hormati orang bodoh. Jangan hormati orang pinter. Apaan yang pinter teh udah pinter, berarti udah sadar. Manya nu sadar minta dihormati kun teu sadar. Kuduna ge nu sadar ngahormat kan nu teu sadar. Makanya jangan anak hormati orang tua, salah. Orang tua hormat ka budak. Da budak macan jadi kolot. Apaan kolot mah baheula budak geus jadi budak. Gitu. Ngaji teh salah wae.